Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baik teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita di hari Selasa tanggal 14 April 2022. Kamis. Tadi saya bilang apa? Oh, Selasa ya. Kamis 14 April ya, 2022, atau juga bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan 1443 Hijriah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah pundi-pundi kebaikan sebelum berjumpa dengan suatu hari yang hari tersebut tidak lagi kita bisa menambah pundi-pundi kebaikan. Baik teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, qadarallah, sebelum kajian ini dimulai, ada pelajaran singkat yang saya secara pribadi dapat dari 2 hari belakangan ini, yakni pelajaran akan nyatanya sebuah kematian. 2 hari berturut-turut kita mendapatkan kabar dari teman kita yang kehilangan anggota keluarganya. Diawali oleh prestajul yang kehilangan, yang didahului oleh kakak tercintanya. Kemudian hari ini pun kita mendampingi jenazah berikutnya, yaitu kakak daripada Kong Suud yang biasa ikut bersama kita. Maka 2 momen ini yang terjadi berturut-turut hendaknya buat saya dan buat kita semua sebagai sebuah motivasi untuk benar-benar berusaha menjadi orang yang soleh, orang yang baik. Karena suatu ketika cepat atau lambat kita pun yang akan diantarkan, kita pun yang akan ada di dalam situ, kita pun yang akan diiringi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itu adalah pelajaran yang nyata, pelajaran satu-satunya pelajaran yang tidak ada di kelas, tapi pelajaran nyata bahwasannya setiap manusia akan melalui proses itu. Maka jadikanlah momen itu sebagai momen untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan. Semoga bertambah kualitas ibadah, kualitas semangat kita dalam mendekatkan diri kita pada Allah sebelum akhirnya kita berada di tempat yang sama seperti 2 orang yang telah mendahului kita kemarin. Baik, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita hari ini, hari Kamis menjelang buka, dengan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim karya Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati beliau. Dan tentunya tak lupa sebelum kita membaca tulisan yang disampaikan oleh penulis, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berkenan memberikan kita taufik untuk mengikhlaskan hadirnya, duduknya kita di tempat yang mulia ini. Dan semoga Allah memberikan kita semua taufik untuk bisa memahami apa yang kita pelajari. Sebelum saya masuk ke dalam materi, ada satu ayat yang mau saya sampaikan. Dalam surah Yunus
ayat ke-81. Surat Yunus surat ke-10 ayat ke-81. Di penghujung ayat Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menjadikan baik, Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan menjadikan baik, tidak akan memberikan hasil yang baik bagi orang-orang yang berbuat kerusakan, bagi orang-orang yang berbuat kerusakan. Tafsir sangat banyak tentang ayat yang mulia ini. Di antaranya adalah dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam tafsirnya. Di antara yang dimaksud dengan orang mufsid yang berbuat kerusakan itu adalah orang yang secara lahiriah berbuat kebaikan, tetapi menyembunyikan niat yang tidak baik dalam perbuatan kebaikannya. Mafhum, jelas? Di antara orang yang dikatakan oleh Allah Jalla Dzikruhu Subhanahu wa Ta'ala, yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman Sa'di dalam tafsirnya dan lain-lain, para ulama lain yang menjelaskan, di antara yang dimaksudkan dengan Allah tidak akan memperbaiki atau Allah tidak akan memberikan hasil yang terbaik, hasil baik buat siapa? Buat orang-orang yang buat siapa? Di ayat, di tafsir, di terjemahan itu apa itu? Apa? Enggak. Di buku antum, di Quran antum, terjemahnya apa katanya? Allah tidak akan membiarkan orang yang berbuat kerusakan. Oke. Baik. Innallaha la yuslih, Allah Jalla Dzikruhu Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan menjadikan ada efek positif. Allah tidak akan memberikan ada efek positif bagi orang-orang atau pekerjaan orang-orang yang berbuat tidak baik. Efek positifnya tidak akan pernah ada. Dan di antara yang dimaksud dengan amalul mufsidin, amal orang-orang yang berbuat tidak baik adalah orang-orang yang menyembunyikan atau orang-orang yang salah maksud dan tujuan dalam sebuah amal. Oke, paham? Misal, kita ambil contoh. Kita ambil contoh. Antum paham nggak statement ini? Sudah paham? Paham nggak? Ada orang lahiriahnya berbuat baik. Oke, akhirnya mendapat kesan dari kita yang lihat, atau mungkin orang lihat kita melakukan kebaikan. Tapi di samping kebaikan yang kita lakukan, kita punya maksud dan tujuan yang lain, tujuan yang tidak baik. Bukan mengharapkan kebaikan dari Allah, tapi mengharapkan sesuatu yang lain. Paham sampai sini? Jelas? Maka jika tipe amal kita kayak gini, itu amal itu tidak akan punya efek yang baik buat pelakunya. Amal itu tidak akan bisa atau tidak akan menghasilkan efek positif buat pelakunya. Oke, kita buktikan. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Orang yang salat, tujuan atau orang yang beribadah, dasar dari melakukan sebuah ibadah itu beda-beda. Ada orang yang menikmati,
Oke, orang yang bisa sampai tahap menikmati ibadah itu adalah orang yang paling nikmat, orang yang paling besar ganjaran atau pahalanya. Nabi pernah ditanya sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapa orang yang pahalanya paling besar dalam sebuah amal?" Oke. Siapa orang yang pahalanya paling besar dalam sebuah amal? Amal apa saja? Puasa, sholat, zakat, haji, umroh, dan lain-lain. Apa aja? Jawab Nabi, "Aktsaruhum lillahi dzikra." Sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang paling besar pahalanya dari ibadah yang dikerjakan adalah orang yang paling banyak mengingat Allah saat dia mengerjakan amal. Mungkin atau tidak orang tidak ingat Allah saat beramal? Mungkin? Mungkin nggak kira-kira? Sangat mungkin. Hatta kita sedang berzikir aja nggak ingat sama Allah. Nyata? Lisannya aja yang ngomong. Subhanallah, 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 subhanallah. Ingat, palanya, kolak udah jadi belum ya? Hah? Mungkin nggak? Sangat mungkin. Makanya zikir kita itu masih butuh zikir. Zikir kita butuh zikir. Perlu belajar. Ya Mas Wan. Mungkin ya Mas Wan? Orang sholat nggak ingat Allah, mungkin atau enggak? Sangat mungkin. Apalagi catatan panjang tuh, catatan bon. Hah? Tagihan udah mulai datang nih. Udah mau masuk Idul Fitri. Allahu Akbar. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam, nggak kebayang, nggak inget juga sama Allah tuh. Ingetnya udah mau disalam mungkin gitu ya. Sangat mungkin atau tidak? Sangat mungkin, sangat mungkin. Di setiap ibadah itu sangat mungkin. Di setiap ibadah. Makanya sahabat dengan kecerdasannya mereka bertanya pada Nabi, terus siapa orang yang paling besar? Kan kita duduk di sini sama-sama ngaji, oke? Tadi sholat asar sama-sama sholat. Hasilnya ternyata beda. Yang paling besar mendapatkan ganjaran dari yang duduk di satu majelis, dari yang duduk di satu pengajian, dari yang beribadah adalah yang paling banyak mengingat Allah. Paling banyak mengingat Allah. Lagi ngaji misalnya, kira-kira apa yang diingat? Apakah konsentrasi mengingat Allah, atau konsentrasi kira-kira sore ini aneh buka kebagian apa gitu kan? Mungkin. Itu sebagai contoh aja, sebagai contoh. Nah, maka jika cara ibadah kita kayak begini, maka kitalah orang yang paling besar ganjarannya dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Kemudian tingkatan berikutnya, bersabar dalam ibadah. Kalau yang pertama itu udah sampai bersyukur menikmati ibadah. Kalau yang kedua, bersabar. Sabar itu berat ya? Berat ya? Coba aneh tanya sama antum, sabar itu berat atau tidak? Berat. Maka nggak sama ganjaran sama orang yang sudah sampai tingkatan yang pertama tuh. Dia bisa menikmati ibadah. Kan Aisyah itu kasihan melihat Nabi kakinya udah bengkak-bengkak. Salat malam gitu kan. Jawabnya Nabi, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Itu bentuk syukur, udah bersyukur. Jadi dasar pondasi Nabi beribadah itu udah bukan menunaikan kewajiban lagi, tapi sudah sebagai rasa syukur kepada Allah. Kalau orang mengerjakan sesuatu sebagai rasa syukur, ada beratnya nggak kira-kira? Ada nggak Mas Erik? Nggak ada, nggak ada. Gak ada yang berat. Walaupun jalan menuju sini macet gitu kan. Tapi kalau sudah bersyukur, diizinkan oleh Allah untuk bisa di majelis ilmu, bersyukur. Ya udah terima aja macet, mau diapain? Gitu. Macet qadar Allah, semuanya memang harus melalui macet, kecuali fikri mungkin ya. Ya fikri ya. Oke, itu tingkatan yang kedua, bersabar ya. Tingkatan yang ketiga dalam sebuah ibadah, yang dikhawatirkan gak dapat apa-apa dari ibadahnya.
itu tingkatan orang yang ngedumel, merasa berat. Oke? Ada nggak? Ada nggak? Yang ibadah ngerasa berat ada nggak? Ada. 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 Ibadah itu dikerjakan dan diharapkan cepat selesai. Gak ada dinikmatinya, tuh nggak ada. Rasa menikmati ibadah, apa aja ibadahnya gitu. Seperti orang masuk Ramadan berdoa, ya Allah semoga besok cepat-cepat Syawal gitu kan. Mungkin aja kan gitu. Mungkin atau tidak? Mungkin, sangat mungkin. Orang yang tidak menikmati ibadah, maka dikhawatirkan dia tidak mendapatkan poin dari ibadah yang dia kerjakan. Oke, baik. Kaitannya apa dengan surat Yusuf ini? Ini poin orang nomor 3, orang yang tidak menikmati, orang yang terpaksa melakukan sebuah ibadah, itu dihitungnya sebagai orang yang berbuat kerusakan. Dianggapnya bukan melakukan kebaikan, tetapi membuat kerusakan. Kerusakan yang terutama kerusakan untuk dirinya sendiri, karena dia tidak akan mendapatkan poin apa-apa dari ibadahnya. Oke, kita buktikan. Kita buktikan dengan ayat dulu. Misal surat Al-Maun, fawailul lil musallin. Apa kata Allah? Celakalah orang-orang yang sholat. Celaka ya, orang yang sholat celaka. Apa yang membuat mereka celaka? Baca ayat berikutnya coba. Apa yang membuat mereka celaka? Apa teman-teman? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Oke, baik. Yang membuat mereka celaka karena dasar mereka melakukan ibadah. Baik. Kalau mereka beribadah tidak dilihat oleh Allah, mereka beribadah atau tidak? Salat atau tidak? Coba antum lihat ayat itu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Kapan mereka sholat? Ketika dilihat, oke? Ketika nampak, oke? Jelas? Ketika mereka sholat, maka posisi sholatnya adalah saat dilihat, saat disaksikan oleh manusia. Makanya dikatakan oleh Allah, fawailul lil musallin. Oke, berarti saat tidak dilihat oleh orang, mereka sholat atau tidak? Mafhum? Saat tidak dilihat oleh orang, saat tidak disaksikan oleh orang, mereka melakukan ibadah atau tidak? Tidak. Iya. Gimana, Man? Apakah dibandingkan sama orang yang terang-terangan memperlihatkan dia tidak sholat lebih baik? Nggak ada yang baik dua-duanya. Oke, Taib. Mungkin pertanyaannya lebih mudorotnya lebih besar mana? Oke? Kalau lebih baik dua-duanya nggak ada yang baik. Langka juga ya? Iya. Mudorotnya lebih besar mana? Lebih besar orang yang sholat
kemudian menyembunyikan keburukan dalam hatinya. Lebih besar itu. Kenapa? Karena itu yang membuat Allah benci. Mereka Allah benci. Mudzabdzabina baina dzalik, kata Allah gitu. Innal munafiqina fi dalki asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik ditempatkan di keraknya neraka. Orang munafik ini menampakkan ketaatan, menampakkan kesolehan, tapi rusak tujuan. Ya, rusak tujuan. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Oke, lihat ya, kita lihat. Antum buka surat An-Nisa ayat 142. Ketemu? Ketemu nggak? Surat apa? An-Nisa ayat 142. Allah bilang, Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Allah tembak langsung, orang munafik nipu Allah. Allah yang bilang, Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Mereka menganggap nih, orang munafik nganggap nih bisa nipu Allah nih dengan pura-pura jadi orang baik, pura-pura jadi orang soleh atau wanita soleha, atau pura-pura bersembunyi di atas kebaikan padahal di dalam hatinya punya niat, maksud dan tujuan yang tidak baik. Wa huwa khadi'uhum. Allah nggak bisa ditipu, padahal dia tidak sedang menipu kecuali menipu dirinya sendiri. Lihat kata Allah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Tuh, salatnya. Salatnya. Bagaimana salatnya? Jika dia salatnya malas-malesan. Salatnya malas-malesan, mau ngaji juga malas-malesan, mau qiyamul lail malas-malesan, mau puasa malas-malesan, mau ini dan itu malas-malesan. Ibadahnya malas-malesan. Sebenarnya kenapa ibadahnya malas-malesan? Nggak bisa disalahkan pelaku ibadahnya juga, tetapi harus diambil garis lurusnya. Oke? Kenapa orang bisa sampai tahap malas-malesan beribadah? Siapa yang harus disalahkan? Apakah pelaku ibadahnya 100%? Jawabannya tidak. Metode pendidikannya. Iya. Metode pendidikannya yang asal-asalan. Kalau metode pendidikannya asal-asalan, berarti gurunya juga asal tembak aja. Iya nggak? Antum coba antum pikir. Kalau dulu sahabat nggak ketemu Nabi, yang ngajar Khawarij jadi apa tuh? Ya, jadi Khawarij. Ya nggak? Karena yang bimbingnya Nabi, manusia terbaik, jadilah mereka apa, Riz? Sahabat. Yang menentukan kita jadi apa, di samping ketentuan dan takdir dari Allah, siapa guru antum? Itu menentukan antum. Saya pernah cerita minggu lalu, saya punya teman sekolah bawanya celurit golok, hijrah, ketemunya bener, sekarang bawanya kitab. Berarti hijrah di tangan orang yang tepat. Mafhum? Jelas? Oke, lafaz hijrah cukup fenomenal hari ini. Sahih nggak? Hijrah, hijrah. Di tangan siapa? Itu menentukan sesudah hijrah dia jadi apa. Nggak akan jauh dia dari guru yang membawa hijrahnya. Sepakat nggak Mas Eri?
Oke, gimana Mas Wan? Nggak masalah, iya. Makanya kita harus paham gitu. Nah, lihat ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau sholat tuh sholatnya males-malesan. Wah, udah nggak ada. Udah bukan level pertama, level kedua, udah masuk level ketiga tuh. Level pertama orang ibadah kan bersyukur ya. Ibadah bersyukur. Alhamdulillah ketemu waktu sholat lagi. Alhamdulillah waktunya ngaji lagi. Alhamdulillah Ramadan lagi. Ini ya naudzubillahi min dzalik. Masuk Ramadan lagi gitu. Ada nggak yang gitu? Banyak. Banyak. Pernah nggak dengar orang ngomong kayak gini? Kalau saya pernah dengar. Ramadan lagi. Hah? Pernah dengar nggak? Iya. Di rumah, dalam rumah itu maksudnya. Oh, baik, ya. Ibadahnya malas-malasan, beribadah nggak ini? Beribadah nggak? Beribadah kan, beribadah. Ibadahnya malas-malasan. Apa kata Allah? Yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Itu fokus utama dari ibadahnya itu memperlihatkan dirinya juga beribadah. Ingat Allahnya banyak, dikit kata Allah. Dikit. Mungkin di ujungnya aja, di awal, udah itu aja. Yang bilang siapa? Yang bilang siapa Fikri? Yang bilang siapa Fikri? Allah. Fikri puasa ya? Yes. Oke. Jelas? Beribadah atau tidak? Beribadah. Yura'unan nas. Ini diantara yang disembunyikan di dalam hati, memperlihatkan ibadahnya kepada manusia. Ini kalau bentuk ibadahnya kayak gini, itu tinggal hitungan waktu aja selesai ibadahnya. Selesai. Ibadahnya selesai, tinggal tunggu waktu aja selesai. Apa mau bicara? Antum mau bicara apa? Mau bicara ngaji, tinggal tunggu waktunya aja selesai. Antum mau bicara apa? Saum, tinggal waktunya aja. Mau bicara apa lagi? Qiyamul lail, tinggal tunggu waktunya aja selesai. Oke, balik lagi tadi, metode. Nggak bisa juga mereka disalahkan 100%, tidak bisa. Tetapi metode pendidikannya, kemudian yang mendidiknya, itu menentukan. Loh, kenapa kita akan dihadirkan di kitab ini orang-orang yang nggak masuk akal kepala kita, yang bisa tahan perutnya nggak makan untuk berjam-jam diam di depan buku. Mereka notabene sama dengan kita, membutuhkan makan dan membutuhkan minum. Tapi kenapa kondisinya bisa kayak begitu? Oke? Ini yang harus kita ketahui. Apa dasarnya? Kecuali antum nggak punya cita-cita tinggi ngajinya, enggak lah, cuman datang doang, store muka. Ya udah, repot kalau gitu. Hah? Store muka aja yang penting itu kan. Ya, cita-citanya belum tinggi. Oke, toyib, baik. Kita harus adil teman-teman semua. Kenapa saya bilang harus adil? Karena saya juga belajar. Ketika ada seorang bertanya kepada Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, gini, sebenarnya tidak bisa 100% disalahkan kepada orang yang melakukan ibadahnya, tetapi metode pendidikan dan pendidiknya. Seperti misalnya syekh yang lain, saya lupa namanya, dia bilang begini, kenapa begitu mudahnya sahabat itu ketika diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Kan ini harus dipelajari. Apakah seketika itu juga, oke, saya kata Allah perintahin A, siap. Kata Nabi perintahin B, siap. Allah bilang A, siap. Nabi bilang B, siap.
apakah nggak ada prosesnya? Kan gitu. Ada prosesnya kira-kira? Ada prosesnya nggak? Oke, ada prosesnya. Oke, semuanya ada prosesnya. Semuanya tetap melalui proses. Untuk mencapai sampai lafadz ini butuh proses. Cuman kan proses ini waktunya yang berbeda-beda. Oke, semuanya harus melalui proses. Keumuman proses itu selesai berapa lama? 13 tahun. 13 tahun. Proses itu tuh selesai 13 tahun. Proses apa? Proses penanaman iman di dalam hati-hati mereka itu kurang lebih 13 tahun. Tidak ada ayat ataupun hadis di dalam atau di dalam saat Nabi belum berhijrah dari Mekah ke Madinah, perintah untuk beribadah atau larangan. Coba antum mikir, sahabat dulu saat perintah sholat turun, itu yang sholat ada yang dalam kondisi mabok. Gitu ya Joni ya, baru datang ya. Iya. Mabok sholat, Allahu Akbar. Hah? Tapi nurut? Enggak, yang mau diambil pelajarannya gini. Iya, itu nurut pertama. Berarti larangan itu adanya belakangan. Jelas? Oke, jelas? Paham enggak? Iya, misalnya ini. Kata Abdullah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat, Abdullah bin Jundub, dia bilang gini, kunna nata'allamal iman qabla an nata'allamal ayah. Dulu kami dididik oleh Nabi itu diajari iman terlebih dahulu sebelum kami masuk di ayat-ayat dan hadis-hadis. Mereka belum, kan saya pernah bilang, sebenarnya kita ini belum boleh atau belum tepat masuk ke dalam spesifik ilmu. Pernah nggak saya bilang gitu? Antum pernah ingat ucapan saya ini? Tapi kita harus berada pada tahapan bagaimana caranya menjadi penuntut ilmu. Saya pernah ngomong itu ya di majelis ini. Bagaimana caranya kita bisa menjadi, atau bagaimanakah penuntut ilmu itu? Mafhum? Jelas? Kita harusnya memang berada di tahap itu. Kita harus ada di tahap itu. Oke, Ustaz, apa kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya, dengan izin Allah antum akan istiqomah menuntut ilmu. Kekurangannya, metode ini ketika tidak diterapkan, tinggal tunggu tanggal mainnya antum selesai menuntut ilmu, keluar dari belajar. Kenapa? Kenapa? Karena nggak punya dasar pondasi, dia kenapa gue jadi belajar begini? Nggak punya dasar alasan yang membuat mengkokohkan jiwanya. Loh, yang lain aja pada nggak datang, dengan gue nggak datang aja kan gitu. Nggak punya itu. Oke, kita balik lagi track recordnya Nabi dan para sahabat. Antum bayangin, perintah sholat itu turun, sahabat sholat sebagiannya mabok. Allahu Akbar. Mabok. Ya subhanallah, alangkah indahnya agama ini. Enggak langsung Allah haramkan tuh.
dibuat dulu tanya jawab. Yas'alunaka anil khamr. Sahabat bertanya pada Nabi tentang khamr. Itu ada proses 1, 2, 3. Proses. Oke? Ini metode atau bukan? Ini metode untuk sebagian manusia. Yang kan nggak semuanya mabok. Oke? Nggak semuanya mabok. Berarti agama ini agama yang sangat komprehensif. Sebagaimana antum tanya, kenapa begini, kenapa begitu? Oke, ini menunjukkan komprehensifnya agama Islam. Karena orang Islam ada yang levelnya kan tingkatnya beda-beda. Level orang Islam tingkatnya berbeda-beda. Nah, metode itu juga yang akan menentukan kita ke depannya. Ke depannya. Ini sahabat 13 tahun diajarkan oleh Nabi at-tauhid. Bagaimana beramal soleh, bagaimana apa ganjaran orang yang taat sama Allah, apa yang Allah sediakan, apa yang Allah yang janjikan. Ada seorang, saya kasih kisah singkat, namanya Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, seorang sahabat. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Jadi dia ini pernah ditawan. Oke, ditawan. Singkatnya cerita tentang beliau panjang. Dia ini nggak pernah luluh untuk memeluk atau untuk pindah agama. Dia udah lihat orang disiksa, dihukum gitu kan. Nah, mulailah dia ini salah satu panglima perang juga. Mulailah tawanan ini disiksa mati. Tawanan disiksa mati di minyak panas. Oke? Paham ya? Minyak panas dinyalakan, dilempar satu-satu tawanan. Masukkan, keluar tulang. Ya. Masukin, keluar tulang. Ini ujung cerita beliau ini panjang, ini ujung cerita. Begitu dia melihat orang dimasukkan ke air, ke minyak panas, begitu nongol tulang, nangis. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi nangis. Ajib, nangis. Oh, langsung nih orang kafirnya, pimpinan orang Islam, tunggu nih, kayaknya dia udah mau tobat, udah mau masuk agama kita nih. Ini udah ketakutan dia. Udah ketakutan. Nah, akhirnya nanti kayaknya antum udah mau murtad ya dari agama Islam. Oke, tunggu. Panggil. Sedekat kita. Ente mau keluar dari Islam gitu. Itu nangis buktinya. Apa dia bilang? Yang membuat saya nangis karena saya hanya punya 1 nyawa. Saya berharap saya punya 100 nyawa bolak-balik masuk situ keluar. La haula wala quwata illa billah. Jelas ya? Yang membuat saya nangis karena saya cuma punya 1 nyawa. Saya berharap saat itu saya punya 100 nyawa yang saya ditenggelamin keluar lagi, tenggelamin keluar lagi. Karena apa? Karena besarnya ganjaran mujahid fisabilillah. Gitu. Mafhum? Jelas ya? Makanya wajar dong Imam Nawawi bilang, orang yang sudah ditempatkan sebagai pelajar meninggalkan majelis ilmu bagaikan apa? Orang gila. Wajar nggak? Sangat wajar. Nanti di sini Ibnu Jamah bilang, ini rutbatun azimah, kedudukan paling tinggi di bumi ini pelajar ilmu agama. Kenapa? Ntar kita baca. Karena kedudukan mereka mengambil jalurnya al-anbiya wal mursalin, dan tidak ada yang bisa melebihi kedudukannya para nabi dan rasul. Jelas? Oleh karena itu penting
Sangat penting antum tahu posisi antum sebagai seorang pelajar, di mana saya duduk, di mana saya harus duduk. Oke? Di mana saya harus belajar. Itu menentukan, itu sangat penting. Dan sebagai seorang pengajar juga harus tahu dan harus komprehensif menguasai ilmu. Nabi bisa mendidik orang yang paling belet bahasanya. Sahih? Nabi bisa mendidik. Dan Nabi punya kemampuan di situ. Dan Nabi juga bisa mendidik orang yang sangat canggih. Nabi bisa. Dan begitulah seharusnya pengajar. Memiliki atau paling tidak menguasai aghlabiyah keumuman ilmu. Mafhum? Bagaimana seorang pengajar yang tidak bisa atau yang tidak menguasai materi, tidak menguasai ilmu? Kira-kira gimana? Oke, kita pindah ke bidang lain. Antum mau bilang, oke, karena antum di dunia, kita di dunia motor, kita bilang motor. Angga, misal Angga dipilih jadi trainer untuk sebuah bengkel, oke enggak? Siap? Siap kan enggak? Persentase. Persentase? Hah? Iya, presentasi ya. Untuk sebuah bengkel. Ini orang yang ngundang Angga amatir, orang amatir semua. Oke? Baik. Datanglah pesertanya orang-orang amatir. Bisa nggak Angga ngejelasin? Harusnya dia bisa kalau emang dia berada di bidangnya. Sahih? Dia bisa karena dia menguasai di situ. Taib, di antara orang amatir ini mungkin nggak keselip orang profesional. Mungkin pertanyaannya, wah ajib nih, antum kayaknya bukan di level ini mestinya. Angga akan bilang begitu. Sabar, jangan tanya ini. Kasihan yang lain belum nyampe ilmunya, kan gitu. Benar nggak kan? Kasihan yang lain. Ini saya belum bicara ilmu agama karena nanti akan dikaitkan dengan ilmu agama. Nanti kayaknya antum kelasnya bukan di hari ini, kelas antum besok aja. Hari ini kelas pemula. Hari ini kelas pemula, antum besok kelas pertengahan. Oh, ternyata kelas pertengahan dia juga udah ajib gitu kan. Kayak Lipia. Lipia itu program pertamanya I'dad Lugawi. Apa namanya? I'dad Lugawi. Arti bahasa Indonesianya apa? Persiapan bahasa. Antum jangan pikir orang yang masuk situ baru mau belajar bahasa Arab. Secara makna memang begitu. I'dad Lugawi, persiapan bahasa. Oh, berarti aneh yang nggak bisa belajar, yang nggak bisa bahasa Arab bisa masuk nih? Nggak bisa. Anda langsung bilang aja, nggak bisa. Nggak bisa. Karena itu cuma namanya doang, i'dad lugawi. Orang yang masuk tes ketemunya kan sama orang Arab. Itu mau ngomong Jawa sama dia. Hah? Itu mau ngomong apa coba? Jelas? Oke, jelas? Paham? Ini saya mau ngajak kita menjadi orang yang merdeka. Oke, jadi menjadi pelajar yang merdeka. Kalau kita diberikan panjang umur oleh Allah, mudah-mudahan di kemudian hari kita akan melihat majelis ini dengan majelis yang penuh orang-orang punya ilmu. Kan gitu ya. Berkarakter dengan ilmu din, kokoh ilmunya. Nggak ada yang nggak mungkin. Tinggal dibenarkan maksud dan tujuan kita di sini. Majelis ini tidak akan Allah berkahi kalau tujuan saya dan antum salah. Karena ayat ini pun masuk dalam majelis ini. Innallaha la yuslih. Allah tidak akan memberikan hasil yang baik. Tidak akan. Allah tidak akan melanggengkan majelis ini kalau saya dan antum punya tujuan yang salah dalam majelis ini. Kalau kita menyembunyikan maksud dan tujuan yang lain dalam majelis ini, wallahi tinggal tunggu tanggal main, selesai ini majelis. Selesai majelis. Kalau dasar majelis ini didirikan karena kepentingan bangkai kambing, maka tinggal tunggu tanggal waktunya,
beres. Tapi kalau majelis ini saya dan antum, kita pengajar dan pelajarnya, tujuannya adalah wajahnya Allah, maka majelis ini tidak akan selesai kecuali dengan selesainya usia kita. Majelis ini nggak akan pernah selesai kecuali berakhirnya usia kita di bumi. Kecuali kita punya maksud dan tujuan yang salah dalam majelis ini. Nyata? Nyata. Nyata. Nyata nggak Om Erik? Nyata. Nyata. Oke, taib jamaah, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita balik lagi kepada nasihat Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ini belum masuk bukunya ya. Belum masuk, sabar. Ntar bukunya habis buka insya Allah. Hah? Nggak boleh ya? Tengok-tengok sudah 5:30 lewat, udah mau maghrib. La ba'sa, maaf muskilah. Mudah-mudahan banyak faidah juga. Mudah-mudahan bisa menginspirasi buat antum semua dan buat saya. Oke, taib, kita balik lagi ke montir. 2 bulan, sebulan kemudian dapat lagi panggilan untuk presentasi ya. Presentasi. Oke, Angga lagi panggil. Tapi yang ngundangnya bukan orang-orang yang seperti yang pertama, orang-orang awam di dunia motor. Ini udah kelas berat nih. Oke? Kalau Angga nggak punya ilmu, angkat tangan. Kalau Angga nggak punya ilmu, dia terima bunuh diri. Benar? Benar nggak? Si Angga tahu yang ngundangnya ini, oh ini pemain-pemain semua nih, gitu. Kapasitas aneh nggak ada di mereka. Diterima, bunuh diri namanya. Bunuh diri. Tapi kalau Angga menguasai secara umum dunia otomotif, mau siapa level 1 sampai 10 yang ngundang, siap. Gitu. Benar nggak? Siap. Yang repot kalau pengajar level 1 sampai 10 juga nggak menguasai, itu repot. Ada nggak gitu? Ada nggak? Ada nggak? Contoh nih, Teril aja kemana-mana pakai bajunya baju anak motor gitu, kemana-mana. Wow, hari ini labelnya A, besok B, besok C, besok D. Lu paling jauh kemana? Paling Grogol Buncit doang misalnya. Lu ngerti gak 2 tak 4 tak? Ya 2 tak itu yang pakai bensin, 4 tak pakai apa? Bensin. Baik. Mungkin nggak begitu? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Orang berseragam, seragamnya belum tentu menunjukkan jati dirinya. Mungkin, oh oke, toib, kita masuk lagi dunia agama. Antum pakai peci putih, pakai gamis, atau pakai baju koko putih. Antum sholat di saf yang pertama, imamnya nggak ada. Orang muka langsung lihat muka antum. Jenggotnya panjang lagi. Sat, silakan Sat, silakan. Mumpung sholat yang nggak berbunyi, maju. Sholat apa? Zuhur asar. Gampang nggak? Gampang tuh, subhanallah. Ketepu kan orang? Ketepu nggak? Ketepu, ketipu. Gitu. Baik. Nah, jadi kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, jadi antum sebagai pelajar, antum harus tahu posisi antum duduknya di mana. Dan seorang pengajar juga harus diberitahu, Ustaz, yang diajarin itu orangnya begini, Ustaz. Oh, oke, siap. Berarti yang mengajar menyesuaikan ilmu sesuai dengan tempat dia mengajar. Jelas? Sehingga orang bisa tepat duduk belajarnya di mana. Jelas ya? Duduk belajar di mana. Mafhum sampai sini? Baik. Itu metode. Kalau orang sudah tepat, oh dia akan istiqomah. Oh, aneh udah nggak bisa di sini nih. Udah cukup mengulang-ulang 5 kali materi ini, aneh harus naik kelas. Kan begitu. Oh, di sini udah lewat lagi. Kalau itu nggak naik kelas, mahasiswa Lipia numpuk tuh, nggak keluar-keluar tuh, nggak jadi ustadz tuh. Sahih nggak? Naik lagi, keluar kan tuh, keluar dakwah, nggak stuck di satu tempat. Sahih? Tuh.
begitu antum sebagai pelajar tanamkan dalam diri antum, oh sekarang saya di level ini. Antum lihat grafik pendidikan belajar antum, gitu. Grafiknya, oh aneh di level ini, aneh di level ini, ya nggak Wan? Gitu. Kalau mau tahu level di mana kan ujian. Iya, makanya sebenarnya pengajar itu tahu. Gini, saya pernah bilang, oke, kalau saya pernah bilang, saya belum bilang sesini. Al-as'ilatu, pertanyaan, dalatun alal istita'ati talib. Artinya, sebuah pertanyaan itu menunjukkan kapasitas yang bertanya. Paham? Saya sebagai pengajar tahu kapasitas yang bertanya dari pertanyaannya. Makanya saya pernah diginiin dulu waktu nanya, nggak ada yang lebih susah soalnya. Ya, nggak ada yang lebih susah. Paham? Oke, taib. Memang butuh ujian. Butuh ujian. Ujian itu ya gini, misalkan antum belajar di sini paham atau tidak? Oh, saya rasa saya nggak paham di sini, saya harus mundur lagi ke belakang. Oh, saya belajar di sini, ini terlalu level bawah, saya harus di atas lagi. Saya levelnya Ustadz ngomong pakai bahasa Arab nih, udah nggak perlu diterjemah gitu kan. Oke, cari majelis itu. Jelas? Begitu. Ini masih, oh Ustadz ngajarnya masih diterjemah nih, sementara saya udah nggak butuh lagi terjemah. Oke, cari majelisnya. Ada? Bila tarjamah Anda. Di antaranya Soleh Fadilatul Syekh Dr. Ustadz Malik, salah satu dosen kita dulu di Libya, orang Arab juga. Ya ngajarnya dengan bahasa Arab yang nggak diterjemah gitu. Antum duduk aja di situ, paling antum suudzon ngomongin gua lagi, jangan-jangan gitu. Hah? Merasa didoain terus. Dia padahal lagi ngajar, ente ngomong apa? Amin, amin. Berarti salah masuk tempat kan? Jelas? Paham teman-teman? Oke, tayyib. Gitu. Jadi makanya nggak bisa disalahkan yang belajarnya juga. Tapi metode. Oke, kita mau bawa siapa? Makanya mahat itu kan ada tingkatannya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Ada tingkatan, semua harus melalui tahapannya. Semua harus itu. Enggak setak di situ, dek. Antum mau jual nama hijrah sampai kapan? Sampai mati. Anda baru hijrah. Padahal antum menjelang mati masih aja menggunakan lafaz baru hijrah. Oke, ganti. Anda mau naik kelas gitu. Ya nggak, Mary? Gitu. Jangan bersembunyi di lafaz ini. Ya Fuad ya. Anda baru hijrah. Oke, maaf muskilah kalau memang baru 1-3 hari, 1-2 bulan, labas. Yang ngomong ini udah 4-5 tahun, antum masih aja lafaz itu. Fudail bin Iyad itu baru mulai belajar, baru mulai tobat, mengumumkan tobat, itu umur 40 tahun. Tapi kan jadi ulama. Ya Ustaz, kita nggak mungkin jadi Fudail. Oke, memang sulit untuk mengejar jadi Fudail, itu sulit. Tapi langkahnya Fudail itu yang diambil. Fudail itu totalitas. Alam ya'ni lilladina amanu an taqsha'a qulubahum li dzikrillah. Fudail dengan ayat itu. Nggak cukup waktunya buat antum main-main, buat antum bermaksiat. Udah 40 tahun nih nggak cukup. Fudail jawab, al-an ya Allah, al-an. Kalau nggak paham bisa nggak ngomong kayak gitu? Nggak bisa.
Fudail faham ayat ini lewat di telinganya. Nggak cukupkah buat kalian menyudahi masa main-main, masa sia-sia, masa amburadul, masa macam-macam. Fudail itu perampok. Fudail itu apa? Perampok. Nggak cukup nih jadi perampok gitu. Udah 40 tahun. Maka Fudail jawab, al-an ya Allah, al-an, sekarang waktunya, tiba waktunya. Selesai totalitas jadi ulama. Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiatan. Jelas teman-teman semua? Mafhum? Ini lebih kepada metode, karena coba deh antum bayangin, Nabi itu grafiknya Ramadan begini apa begini atau begini? Begini grafiknya Nabi. Begini nih grafiknya. Apalagi masuk 10 hari terakhir, makin begini nih grafiknya nih. Kalau kita kan makin berjalan Ramadan, nyata nggak? Kalau Nabi ini begini jalan ini, tuh, jalannya begitu tuh. Kita gimana Pak Anton? Begini. Sampai di jalanan hari ini udah kayak bukan bulan Ramadan. Oke, orang sembarangan makan, minum, rokok dan seterusnya. Apapun alasannya, ini Ramadan. Gak layak dan gak patut orang berbuat seperti itu. Bagaimana mereka mau dimuliakan oleh pencipta alam semesta ini kalau mereka tidak memuliakan pencipta? Karena yang menetapkan Ramadan adalah penciptanya. Dulu Syekh Abdul Razak malam 27 Ramadan, beliau dengan bapaknya, beliau sedang menuntun ayahnya. Siapa ayahnya? Syekh Abdul Muhsin. Beliau lagi tuntun mau menuju Masjid Nabawi malam 27 Ramadan, mau menuju Qiyamul Lail. Didapati pemuda-pemuda sedang menyetel musik kencang-kencang, berisik, ramai. Lihat cara bijak Syekh hafizahullah, disamperin. Kira-kira dia apain? Bakar gitu. Hah? Takbir, bakar gitu. Gitu. Itu orang awam yang begitu lihat ulama. Samperin sama Syekh. Iya waladi, wahai anak-anakku, kalau enggak mau memanfaatkan malam-malam istimewa di bulan ini, paling tidak jangan ganggu orang-orang yang mau memanfaatkan malam ini. Tinggal sama Syekh. Ditinggal tuh sama Syekh. Jangan ganggu orang-orang yang mau beribadah. Ditinggal tuh. Kata Syekh Abdul Razak, udah ditinggal aja, nggak tahu hasilnya gimana. Kemudian Syekh berkata, beberapa tahun kemudian Syekh berkunjung ziarah ke sebuah negeri. Oke? Ke sebuah negeri. Safari dakwah. Lihat safari dakwah Syekh. Yang safari dakwahnya Syekh. Ilmunya gimana? Ilmunya sepadan. Syekh Abdul Razak. Datang pemuda menghampirinya, memperkenalkan dirinya. Kata pemuda ini, ya Syekh, masih ingatkah beberapa tahun yang lalu sekumpulan pemuda mendengarkan musik di sekitar Masjid Nabawi, kemudian antum menghampirinya? Syekh memutar ingatannya, iya. Di antara pemuda itu adalah saya. Dia sudah jadi talib, sudah jadi pelajar. Subhanallah, luar biasa ya, ajib nggak? Gitu. Lihat cara berdakwahnya aja, ahlul ilmu beda. Pembahasan ini belum selesai. Oke? Pembahasan ini belum selesai. Masih panjang, tapi saya khawatir waktunya gak selesai. Kalau boleh buka itu ditunda, kita tunda, tapi buka itu harus disegerakan. 3 menit lagi, biar antum nggak gesek-gesekan gitu kan. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan manfaat buat saya dan buat antum. Ya, jadi yang terpenting buat orang yang baru belajar, yang terpenting buat orang yang baru mau beribadah,
Antum cari tepat atau tidak antum. Antum gak usah pikir ilmu agama deh. Antum pikir ilmu apa saja dari ilmu dunia. Kan nggak mungkin antum belajar berenang di laut. Hah? Namanya apa? Bunuh diri. Benar nggak, Mas? Antum harus tahu di mana. Tapi juga antum harus sadar yang namanya belajar, antum nggak pernah menetap di TK bertahun-tahun. Tapi antum naik tuh satu level, satu level, satu level, satu level, satu level dan seterusnya. Begitu. Mafhum ikhwan ya? Teman-teman ya, antum harus paham. Sehingga apa? Dengan memahami konsep ini, ibadah itu bisa istiqomah. Bisa grafiknya begini. Grafiknya itu bisa begini. Minimal begini. Kalau nggak bisa begini, minimal begini. Jangan sampai begini. Ya, jangan sampai begini. Ini banyak faktornya. Saya ngomong lagi apa jangan? Hah? Kalau saya ngomong lagi, keluar lagi ayat hadis lagi. Apa, Pak? Gas saja. Jadi bukanya ditunda. Mohon izin sama Allah. Oke, tayo, karena buka puasa disegerakan buka puasa bagian dari syariat, maka kita segerakan untuk menyelesaikan kajian ini. Semoga kajian sore hari ini ada manfaatnya buat saya dan buat antum semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan ya Fikri? Belum? Hah?